dan kita juga sudah laporkan hakim-hakimnya. Hakim-hakim itu namanya Bambang Sucipto SHMH, Buyung Dwi Kora SHMH, dan R. Bernadette Samosir. Itu semuanya sudah kita laporkan ke Komisi Yudisial, karena memang Komisi Yudisial yang berwenang untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim, dan kita sudah melihat ini pelanggaran berat, ini perkara rakyat, dan mudah-mudahan Komisi Yudisial memberikan rekomendasi pemecatan pada 3 hakim yang memutus perkara tanpa dihadiri para pihak, tanpa pembuktian, dan jadwal sudah ditetapkan, kita sudah datang, tidak dipanggil, tahu-tahu ada informasi melalui ikot dan ternyata kita dikalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bang Egy Sujana, sebenarnya kalau persoalan putusannya debatable lah. Bisa saja kita menang, bisa saja kita dikalahkan. Tapi persoalannya adalah prosedur dalam proses pemutusan itu yang bermasalah. Yang pertama, putusan itu tidak dibacakan oleh hakim di depan para pihak dan harusnya itu terbuka untuk umum. Yang kedua, tidak ada proses pembuktian sebagai dasar pertimbangan dari putusan. Bagaimana mungkin ada putusan tanpa pertimbangan? Bagaimana mungkin ada putusan yang tidak dihadiri para pihak dan hanya dikirim melalui layanan e-court? Maka karena itu kami menempuh upaya-upaya. Yang lalu kita sudah mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia seminggu yang lalu. Itu dalam rangka untuk meminta Ombudsman memeriksa dugaan ada maladministrasi dalam layanan peradilan. Layanan peradilan seperti ini tentu merugikan masyarakat mencari keadilan. Kemudian kita juga sudah laporkan hakim-hakimnya. Hakim-hakim itu namanya Bambang Sucipto SHMH, Buyung Dwi Kora SHMH, dan R. Bernadette Samosir. Itu semuanya sudah kita laporkan ke Komisi Yudisial, karena memang Komisi Yudisial yang berwenang untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim, dan kita sudah melihat ini pelanggaran berat, ini perkara rakyat. Dan mudah-mudahan Komisi Yudisial memberikan rekomendasi pemecatan pada 3 hakim yang memutus perkara tanpa dihadiri para pihak, tanpa pembuktian, dan jadwal sudah ditetapkan, kita sudah datang, tidak dipanggil, tahu-tahu ada informasi melalui ikot dan ternyata kita dikalahkan. Didahulukan. Dan ternyata prosesnya lebih dahulu informasi ikot daripada jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, hari ini selain mendaftarkan banding dan tadi sudah mendapatkan administrasi banding, tinggal menunggu akta banding yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kami juga menyampaikan nota protes penggugat dalam perkara 265/2021 PNJKT-PST. Ini sebagaimana komitmen kami pada acara webinar diskusi lewat Zoom meeting, bahwa di antara langkah hukum yang kami tempuh diantaranya menyampaikan nota protes kepada ketua pengadilan, dan surat ini sudah kami sampaikan, di stempel, diterima tanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor registrasi 14460 yang menerima EK, telepon dari pengadilan 021 424444440. Mudah-mudahan inti nota protesnya Pak? Ya, nota protes kita tentu memprotes tentang proses peradilan dan cara mengadili hakim yang tidak benar. Proses peradilan yang tidak menghadirkan para pihak dan cara mengadili yang tidak memberikan keadilan dalam prosesnya. Padahal kami berulang kali menyampaikan kepada hakim-hakim ini. Kami pernah protes, kenapa? Karena surat kuasa dari tergugat DPR RI tidak dilengkapi. Kami pernah protes karena berulang kali ditipu oleh kuasa DPR RI yang katanya akan menyampaikan surat kuasa akan dilengkapi, ternyata tidak. Dan kemudian ya kami menyampaikan juga protes ketika itu, kami sampaikan kepada majelis hakim, kalau kami penggugat tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari keputusannya? Ternyata benar apa yang kita duga. Kita mendapatkan keputusan yang tidak adil dari sebuah proses yang tidak adil. Nah, ini yang kita komplain kepada ketua pengadilan. Terserah mereka nanti melakukan apa, karena memang prosedur ini prosedur yang baru, kami sampaikan saja karena agar ketua pengadilan juga tahu bahwa kita tidak terima diperlakukan tidak adil seperti ini, dizolimi seperti ini. Sementara proses ke Komisi Yudisial dan juga proses ke Ombudsman biarlah tetap berlanjut, dan hari ini kita mengajukan banding sebagai upaya hukum terhadap pokok perkaranya. Di luar pokok perkaranya, terhadap hakimnya, terhadap proses persidangannya, terhadap layanan peradilan yang juga kita ambil langkah hukum. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.